Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dan undang pulang netar sama jaga ganas orang penakut menjadi berani. Takutlah pada Tuhanmu, agamamu, kedua orang tuamu, dan orang berdua tinggal. Apa manusia itu lebih kejam daripada setan? Nah teman-teman, kali ini Joker Ganas ada di tengah-tengah hutan teman-teman. Konon katanya teman-teman, saya ini dapat cerita dari masyarakat dan warga juga teman-teman. Sekarang ini masih ada manusia dalam ataukah manusia rejang dalam teman-teman. Nah itu ada di hutan belantara yang ada di Bengkulu Tengah ini teman-teman, seperti yang kalian lihat ini. Nah ini teman-teman. Nah saya harus mencari beberapa tempat yang ada di sini ya teman-teman. Saya pengen mencari orang Bengkulu dalam ataukah rejang dalam teman-teman, ataukah di pergunungan itu, ataukah dia tuh di sini. Konon katanya kemarin itu mereka itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini. Cuman satu orang teman-teman. Dia tuh berpakaian seperti buluh gitu. Tapi saya nggak tahu buluh apa teman-teman. Itu orang rejang asli teman-teman ya. Orang rejang perdalaman. Suku rejang banget teman-teman. Tapi kita belum tahu yang pastinya. Tapi kita pengen cari di malam hari ini juga. Di sore hari ini juga. Sebenarnya saya pengen live tapi tidak ada sinyal sama sekali di tengah hutan ini teman-teman. Kita harus bikin video apa kegiatan kita di sini, kita harus rekamin semua di dalam hutan ini. Nah makanya ini mulai malam hari ini kita cari teman-teman ya. Konon katanya kemarin kata warga setempat yang sudah lewat jalan ini, dia sudah ada mendekat sering ke jalan teman-teman. Nah itu langsung lari, ketemu manusia dia langsung lari, ketemu manusia dia langsung lari. Itu memang manusia juga, tapi manusia itu manusia rejang dalam, perdalaman, orang perdalaman. Saya jadi penasaran ini teman, tertarik banget saya ingin melihatnya, ataukah kita silaturahmi atau kekenalan, ataukah dia tuh punya keluarga ataukah tidak teman-teman ya. Kalau dia tidak punya keluarga ataukah dia tersesat, nggak mungkin saya kalau dia tersesat itu nggak mungkin. Memang ini adalah tempat kehidupan orang rejang dalam, orang Bengkulu dalam ya teman-teman ya. Dia itu dari sana teman-teman. Nah itu adalah Gunung Bungku atau ke Gunung Bulat teman-teman. Di atasnya itu seperti lapangan. Nah saya tuh tidak nyangka masih ada orang Bengkulu dalam ataukah orang rejang bagian dalam teman-teman. Yang pakai pakaian berbeda daripada rejang biasanya teman-teman. Nah makanya ini kita penasaran. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe sebanyak-banyak mungkin. Oke? Hari ini kita bakal cari, dan sore ini kita cari, dan malam ini kita bakal cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita ini seperti yang kita lihat tadi pemandangannya di sore hari ini. Nah kita malam hari ini kita ingin mencari sosok anak rejang perdalaman. Ini sudah lama banget, mungkin 100 tahun sekali dia bisa muncul di daerah hutan perdalaman ini teman-teman. Nah konon katanya yang warga sering lewat dari sini jam-jam segini, dia mandi di pancuran ini. Nah, dia mandi di pancuran ini dan dia melihat manusia, dia langsung kabur teman-teman ya. Dia melihat manusia itu langsung kabur, dan juga itu sangat aneh bentuknya. Dia itu katanya itu, saya mendengar dari cerita saksi mata. Ini saya sebenarnya tadi mau ngajak beliau untuk ke sini, tapi beliau tidak berani sama sekali lagi karena sudah melihat sosok seperti dia itu, seperti kayak apa ya guys ya, berbeda banget lah pokoknya dari manusia awam, dari
yang apa namanya itu cerita dari masyarakat ini. Ini saya sendiri sampai agak gugup teman-teman pengen menceritakan masalah ini. Karena ini sangat langka banget, makanya saya itu langsung ke sini, langsung ingin melihat apakah benar anak Bengkulu dalam itu keluar, ataukah anak Bengkulu dalam yang rejang ya teman-teman ya, yang khas rejang sama sekali. Yang kita ingin cari ini, dia itu kayaknya itu berbulu semua, ataukah itu, makanya saya susah pengen menjelaskan teman-teman kalau kita tidak ketemu beliau, kalau kita tidak ketemu anak rejang perdalaman ini. Nah, anak rejang perdalaman ini adalah salah satu di mana di Bengkulu ini suku yang paling tertua itu adalah suku Rejang, dan hidup di suku Rejang itu dulu. Ini saya cerita sedikit tentang kisah kasih anak Rejang ya teman-teman ya. Nah, orang Rejang ini adalah suku paling tertua yang dimana hidupnya itu dulu dengan sejarah kita tuh hidup sama seperti saya, anak Rejang asli teman-temannya, hidup tanpa harta, hidup tanpa tata, dan hidup tanpa raja. Kenapa seperti itu? Konon dulu ada beberapa banyak kita ini pulau ataukah daerah yang mempunyai cerita ataukah sejarah masing-masing teman-teman. Ada yang orang hidup tanpa, ada yang orang hidup sama raja. Nah, singkat cerita teman-teman, dulu ada zaman penjajah ataukah Belanda dan Jepang, di mana Belanda dan Jepang ini menjajah pulau kita Indonesia, khususnya saya bilang ini Pulau Bengkulu, daerah Rejang. Mereka berbeda sendiri orang Rejang ini. Nah, kerajaan-kerajaan lain-lain ketika ada orang Belanda ingin menguasai satu tempat di daerah Rejang ini, mereka bisa kerjasama. Mereka tunduk. Semua para raja-raja yang ada di seluruh Indonesia ini tunduk kepada orang-orang penjajah ataukah orang-orang Belanda dulu teman-teman. Nah, berbeda suku adat Rejang ya. Nah, suku adat Rejang ini dia itu hidup dengan adat. Dia bisa berdamai dengan adat dan adab ya teman-teman ya. Nah, mereka dengan caranya mereka sendiri, dengan kekompakannya mereka sendiri, bertemulah kepada orang penjajah ini ataukah orang Belanda ini, dan dia kompromi untuk perdamaian. Nah, tidak ada kekalahan dan tidak ada kemenangan, karena suku adat Rejang ini suka perdamaian, suka ketentraman. Makanya disitulah bisa mengalahin orang-orang penjajah ataukah orang-orang Belanda dulu teman-teman. Nah, disitulah teman-teman, makanya adat Rejang ini sangat berbeda dan sangat susah, banyak yang orang tidak tahu juga, dan kurang terkenal juga daerah Bengkulu ini. Padahal daerah Bengkulu ini adalah sejarah yang paling banyak sejarahnya teman-teman, seperti Benteng Malioboro ya kan, seperti ada Gunung Bungku, ada Gunung Bulat, dan juga wanita pertama yang menjahit merah-merah putih itu adalah dari Bengkulu teman-teman. Istrinya presiden kita pertama. Nah, kalau kalian tahu siapa wanita, siapa namanya wanita yang pertama di Indonesia yang menjahit merah-merah putih? Nama penjahitnya, kalian komen di kolom komentar ya teman-teman ya, kalau kalian tahu ya teman-teman. Dan juga di daerah Bengkulu Rejang ini saya perlu saya kasih tahu,
Siapa tahu dilihat pemerintah, siapa tahu dilihat presiden, siapa tahu lihat pejabat-pejabat yang ada di Jakarta. Salah satu emas yang ada di Monas, Jakarta itu adalah salah satu emas itu adalah dari Rejang Lebong. Nah, Rejang Lebong ini telah menyumbang emas yang ada di atas Monas itu, teman-teman. Nah, singkat ceritanya teman-teman, memang waktu itu emas yang ada di Monas itu dibeli dengan orang Aceh, salah satu sultan orang Aceh. Ada beberapa faktor yang masih simpang siur di antara emas di data Monas itu. Tapi yang saya ketahui dari Aceh ini, sultan dari Aceh ini telah menyumbang emas ke Monas, dan begitu juga emas itu dari Rejang Lebong, itu daerah saya juga telah menyumbangnya juga, teman-teman. Itulah makanya ada emas yang di atas Monas itu sampai sekarang, ya teman-teman ya. Ya mohon maaf teman-teman apabila cara saya menyampaikan agak berbeletan, karena otodidak saya menghafalin itu semua, karena otodidak di dalam pikiran saya. Karena saya tidak mempelajari skema-skema ceritanya teman-temannya, tapi saya otodidak membicarakan kepada kalian seperti itu tentang sejarah Bengkulu Rejang Perdalaman. Suku tertua di Bengkulu itu adalah suku Rejang. Suku Rejang hidup tanpa raja, hidup tanpa harta, dan hidup tanpa tatah, teman-teman. Nah, makanya malam ini kita sampai maghrib seperti ini, teman-teman, ingin menemui yang mungkin 100 tahun sekali melihat suku Rejang ini keluar, yang benar-benar pengetua kita, ya, pengetua kita yang masih memakai pakaian adatnya, memakai pakaian Rejang Perdalaman. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman saya ceritakan dengan kalian. Kita udah mau maghrib, mungkin saya mau sholat dulu ya teman-teman ya. Insya Allah kita lanjutkan perjalanan ini. Semoga kita dapat yang dikata warga di sini Rejang Perdalaman ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila cara Joker menyampaikan ini agak patah-patah, agak belepotan, tapi insya Allah kalian bisa mengerti. Saya sebagai Joker Ganas, anak Rejang, anak Bengkulu, ya, Rejang asli. Saya ingin menguak sejarah tempat kelahiran saya sendiri, yang dimana banyak dilupain orang-orang, yang dimana Bengkulu ini tidak dikenali di seluruh Indonesia ataukah di seluruh dunia juga, karena seperti Bengkulu ini adalah kota yang tertinggal, kota yang saya anggap itu ditirikan dari kota-kota besar dan dilupakan sejarah-sejarahnya dan adat istiadatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.